Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Norlela Fitria dengan NIM 240103040264 dari jurusan Psikologi Islam angkatan 24 kelas C. Kali ini aku bakal membahas mengenai penerapan observasi dalam psikologi. Apa sih observasi dalam psikologi? Observasi secara umum adalah proses pengamatan yang sistematis terhadap perilaku, gejala, atau fenomena tertentu dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang akurat, objektif, dan dapat dianalisis secara ilmiah. Dalam bidang psikologi, observasi merupakan kegiatan mencatat dan menelaah suatu peristiwa secara objektif. Tujuan dari observasi dalam psikologi ada 5. Yang pertama, menjelaskan perilaku secara nyata sesuai dengan apa yang tampak tanpa rekayasa. Yang kedua, menemukan pola atau kecenderungan perilaku yang muncul pada individu maupun kelompok. Yang ketiga, menguji dugaan atau hipotesis penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari pengamatan langsung. Yang keempat, menilai keberhasilan suatu intervensi atau program yang diterapkan dalam konteks psikologis. Yang kelima, memberikan dukungan terhadap proses asesmen psikologis agar hasil penilaian lebih akurat dan objektif. Observasi dalam psikologi memiliki beberapa fungsi, diantaranya yang pertama, fungsi diagnostik. Fungsi ini digunakan untuk mengenali dan memahami sumber masalah psikologis melalui perilaku yang tampak. Observasi membantu psikolog menemukan tanda-tanda awal dari gangguan atau kesulitan tertentu. Contoh dari fungsi diagnostik, psikolog anak mengamati cara seorang anak berbicara dan bereaksi terhadap instruksi untuk mendeteksi kemungkinan adanya gangguan bicara atau hambatan perkembangan. Yang kedua, fungsi evaluatif. Fungsi evaluatif bertujuan menilai sejauh mana perubahan perilaku terjadi setelah seseorang mengikuti intervensi, pelatihan, atau terapi. Contoh dari fungsi evaluatif, konselor mengamati perilaku remaja yang mengikuti program pengendalian emosi untuk menilai apakah ia lebih mampu menahan amarah dibanding sebelum program dimulai. Yang ketiga, fungsi prediktif. Melalui fungsi ini, hasil observasi digunakan untuk memperkirakan kemungkinan perilaku individu di masa depan berdasarkan kecenderungan yang terlihat saat ini. Contoh dari fungsi prediktif, dosen psikologi mengamati cara mahasiswa berpartisipasi dalam diskusi kelompok untuk memperkirakan kemampuan kepemimpinan dan kerjasamanya di lingkungan kerja nanti. Yang keempat, fungsi deskriptif. Fungsi deskriptif berperan dalam memberikan gambaran yang objektif dan faktual tentang perilaku atau situasi tanpa memberikan penilaian subjektif. Contoh dari fungsi deskriptif, peneliti mencatat bagaimana pasien di ruang tunggu rumah sakit mengekspresikan rasa cemasnya melalui gerak tubuh dan ekspresi wajah. Yang kelima, fungsi pengendalian. Fungsi ini digunakan untuk membantu mengarahkan atau memodifikasi perilaku individu agar lebih adaptif dan sesuai dengan tujuan tertentu. Contoh dari fungsi pengendalian, psikolog organisasi mengamati perilaku pegawai di tempat kerja untuk merancang strategi peningkatan disiplin dan etika kerja. Jenis-jenis observasi. Yang pertama, observasi partisipatif. Jenis observasi ini dilakukan ketika peneliti terlibat langsung dalam kegiatan atau situasi yang diamati. Tujuannya agar peneliti dapat memahami perilaku dan pengalaman individu secara lebih. Contohnya, psikolog ikut dalam kegiatan kelompok remaja untuk mengamati dinamika sosial mereka dari dalam kelompok tersebut. Yang kedua, observasi non-partisipatif. Dalam jenis ini, peneliti tidak terlibat secara langsung dengan subjek yang diamati. Pengamat hanya mencatat perilaku dari luar tanpa ikut memengaruhi situasi. Contohnya, peneliti mengamati interaksi anak-anak di taman bermain dari kejauhan tanpa ikut bermain bersama mereka. Yang ketiga, observasi terstruktur. Observasi ini dilakukan dengan pedoman dan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Peneliti sudah mengetahui perilaku apa yang akan diamati dan cara mencatatnya. Contohnya, psikolog menggunakan lembar observasi untuk menilai tingkat perhatian anak saat mengikuti pelajaran di kelas. Yang keempat, observasi tidak terstruktur.
Jenis ini dilakukan tanpa panduan atau format yang kaku, sehingga peneliti lebih bebas mencatat hal-hal yang dianggap penting selama pengamatan berlangsung. Contohnya, peneliti mencatat secara bebas perilaku pasien di ruang tunggu klinik tanpa menggunakan pedoman khusus. Yang kelima, observasi alamiah. Observasi dilakukan di lingkungan alami subjek tanpa adanya manipulasi atau intervensi dari peneliti. Tujuannya agar perilaku yang muncul benar-benar spontan dan apa adanya. Contohnya, psikolog mengamati perilaku anak di rumah untuk melihat bagaimana ia berinteraksi dengan anggota keluarganya secara alami. Yang keenam, observasi buatan. Observasi ini dilakukan dalam situasi yang sudah diatur atau dikendalikan oleh peneliti. Biasanya digunakan dalam eksperimen psikologis untuk melihat reaksi terhadap kondisi tertentu. Contohnya, peneliti menciptakan situasi tekanan waktu untuk mengamati bagaimana seseorang mengambil keputusan di bawah stres. Yang ketujuh, observasi terbuka. Pada jenis ini, subjek mengetahui bahwa dirinya sedang diamati. Hal ini biasanya dilakukan untuk tujuan etis dan transparansi penelitian. Contohnya, guru memberitahu siswa bahwa ia sedang diamati oleh peneliti untuk menilai metode belajar di kelas. Yang kedelapan, observasi tertutup. Kebalikan dari observasi terbuka tadi, observasi tertutup, subjek tidak mengetahui bahwa dirinya sedang diamati, agar perilakunya lebih alami dan tidak dipengaruhi oleh kesadaran akan pengamatan. Contohnya, psikolog mengamati perilaku pelanggan di toko tanpa memberitahu bahwa sedang dilakukan penelitian perilaku konsumen. Tahapan observasi psikologi ada 4. Yang pertama, menyusun rancangan observasi. Langkah pertama adalah menyusun rencana observasi yang terarah dan sistematis. Pada tahap ini, peneliti menentukan tujuan, fokus pengamatan, serta cara pengumpulan data agar proses observasi berjalan dengan efektif. Yang kedua, melaksanakan atau mengumpulkan data observasi. Tahapan berikutnya adalah melakukan observasi sesuai dengan rancangan yang telah dibuat. Pengumpulan data dilakukan berdasarkan pedoman yang telah disusun oleh pengamat atau observer sebelumnya untuk menjaga konsistensi dan keakuratan hasil. Yang ketiga, mencatat hasil observasi. Semua hasil pengamatan perlu dicatat segera setelah kegiatan observasi selesai agar tidak ada data yang terlupakan. Pencatatan ini berfungsi sebagai dasar dalam proses analisis dan penarikan kesimpulan. Yang keempat, menganalisis dan menyusun laporan hasil observasi. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis untuk menemukan pola atau makna tertentu. Analisis ini biasanya difokuskan pada 3 aspek utama, yaitu motivasi, emosi, dan kognitif. Setelah itu, hasil observasi disusun dalam bentuk laporan yang menggambarkan temuan serta interpretasi peneliti. Teknik pencatatan observasi yang pertama, checklist. Teknik ini menggunakan daftar perilaku yang telah ditentukan sebelumnya, di mana pengamat hanya memberikan tanda ketika perilaku tersebut muncul. Kelebihannya, mudah digunakan dan praktis, efisien dalam pencatatan perilaku. Kekurangannya, tidak memberikan informasi mendalam mengenai frekuensi atau durasi perilaku, kurang menggambarkan konteks terjadinya perilaku. Yang kedua, running record. Running record merupakan bentuk catatan deskriptif yang disusun secara berkesinambungan selama kegiatan observasi berlangsung. Dalam teknik ini, pengamat menuliskan setiap perilaku, ucapan, maupun tindakan subjek secara runtut dan rinci tanpa memberikan penafsiran pribadi. Tujuan utama dari metode ini untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai urutan peristiwa serta konteks perilaku yang muncul. Kelebihannya, teknik ini mampu memberikan data yang lengkap, terperinci, dan kronologis mengenai perilaku individu sehingga membantu peneliti memahami dinamika perilaku secara mendalam. Kekurangannya, pelaksanaannya membutuhkan waktu yang cukup lama dan dapat menyebabkan kelelahan bagi pengamat karena harus mencatat seluruh kejadian secara terus-menerus. Yang ketiga, time sampling. Time sampling adalah metode observasi yang dilakukan pada rentang waktu tertentu. Misalnya setiap 5 menit selama 1 jam pengamatan. Hanya perilaku yang muncul pada saat interval waktu tersebut yang dicatat. Teknik ini bertujuan untuk mengetahui frekuensi atau durasi perilaku tertentu secara efisien dalam periode yang telah ditentukan. Kelebihannya, metode ini efisien, mudah diterapkan, serta memungkinkan pengamatan terhadap beberapa subjek dalam waktu yang bersamaan. Kekurangannya, perilaku yang terjadi di luar interval waktu pengamatan tidak akan tercatat, sehingga hasilnya dapat kurang mewakili keseluruhan aktivitas individu.
Yang keempat, event sampling. Event sampling merupakan teknik observasi yang berfokus pada pencatatan setiap kali perilaku tertentu atau peristiwa spesifik terjadi, tanpa memperhatikan waktu pengamatan secara tetap. Tujuan dari metode ini adalah untuk menganalisis perilaku yang dianggap penting, jarang muncul, atau memiliki makna tertentu dalam konteks pengamatan. Kelebihannya, mampu memberikan perhatian mendalam pada perilaku yang signifikan atau jarang terjadi sehingga hasilnya lebih fokus dan kontekstual. Kekurangannya, tidak dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai keseluruhan perilaku individu karena hanya mencatat kejadian tertentu yang dianggap relevan. Yang kelima, anecdotal record. Anecdotal record adalah catatan berbentuk narasi singkat yang ditulis segera setelah perilaku penting diamati. Catatan ini berisi uraian mengenai perilaku dan situasi yang menyertainya, disusun berdasarkan pengamatan langsung tanpa disertai penilaian atau interpretasi pribadi. Tujuan utamanya ialah merekam perilaku yang bermakna untuk memberikan pemahaman kontekstual terhadap individu yang diamati. Kelebihannya, metode ini mudah dilakukan, mampu menampilkan perilaku secara bermakna dan kontekstual, serta memberikan informasi kualitatif yang berguna dalam memahami subjek. Kekurangannya, bersifat subjektif karena bergantung pada penilaian pengamat dalam menentukan peristiwa yang dianggap penting dan tidak mencatat seluruh perilaku secara sistematis. Konsep objektivitas dan bias observasi. Objektivitas dalam observasi mengacu pada kemampuan pengamat untuk mencatat perilaku atau peristiwa sebagaimana adanya tanpa dipengaruhi oleh emosi, prasangka, maupun pendapat pribadi. Dalam bidang psikologi, objektivitas memiliki peran yang sangat penting karena data hasil observasi menjadi dasar dalam memahami perilaku individu maupun kelompok. Seorang pengamat yang bersikap objektif akan memusatkan perhatian pada hal-hal yang benar-benar tampak dan terdengar, bukan pada tafsiran atau penilaian yang bersifat subjektif. Bias dalam observasi adalah kecenderungan pengamat untuk melakukan kesalahan secara sistematis dalam proses pencatatan atau penafsiran terhadap perilaku yang diamati. Kesalahan ini umumnya muncul karena adanya pengaruh faktor subjektif seperti harapan pribadi, pengalaman masa lalu, pandangan stereotip, atau keadaan emosional pengamat. Akibat adanya bias tersebut, hasil observasi menjadi kurang objektif dan tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi sebenarnya, melainkan telah dipengaruhi oleh sudut pandang atau interpretasi individu yang melakukan pengamatan. Macam-macam bias dalam psikologi. Secara umum, bias dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu bias seleksi dan bias informasi. Yang pertama, bias seleksi terjadi ketika pemilihan subjek atau sampel penelitian tidak dilakukan secara acak atau tidak mewakili populasi secara keseluruhan. Yang kedua, bias informasi. Bias informasi yang juga dikenal sebagai bias observasi muncul ketika terdapat kesalahan sistematis dalam proses pengumpulan atau pengukuran data. Beberapa jenis-jenis bias informasi. Yang pertama, bias pengamat, yaitu kecenderungan pengamat menilai perilaku sesuai dengan harapan atau persepsi pribadinya. Yang kedua, bias konfirmasi, yaitu kecenderungan pengamat hanya memperhatikan data yang mendukung hipotesis atau keyakinannya sendiri. Yang ketiga, bias ingatan, yaitu kesalahan dalam mengingat atau melaporkan informasi yang telah diamati sebelumnya. Yang keempat, efek Hawthorne, yaitu perubahan perilaku subjek karena menyadari bahwa dirinya sedang diamati. Yang kelima, bias pewawancara, yaitu pengaruh sikap, cara bertanya, atau ekspresi pewawancara yang dapat memengaruhi jawaban atau perilaku subjek.